yang kemudian persepsi publik terkait soal bahwa KPK selama ini dipakai alat untuk kekuasaan, untuk politik atau agenda politik itu sangat kemudian kentara di kasus ini, itu kan. Makanya kemudian tidak salah orang memandang bahwa ya KPK adalah alat politik akhirnya, gitu kan, karena di momentum yang justru semakin menunjukkan kepada publik bahwa apa yang diambil oleh KPK dengan memanggil Hasto lalu kemudian ditambah dengan cara penanganannya yang unprofesional. Ya baiklah, saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini kita kedatangan politikus PDI Perjuangan sekaligus ex TPN Ganjar Mahfud di tim hukum kemarin. Siapa dia? Bang Ridwan Darmawan, sarjana hukum dan magister hukum, SHMH. Oke, Bang, makasih banyak Bang. Makasih banyak Bang udah mau datang nih Bang nih. Sibuk banget soalnya nih. Sibuk banget, iya. Nah, enaknya ngobrolin apa ya? Ini kan lagi ramai kira-kira di publik nih. Belakangan ini nih Bang, PDI Perjuangan tentu lagi banyak ya bisa jadi ujian atau ya ombak-ombak kecil atau kerikil-kerikil kecil. Nah, sebenarnya yang lagi ramai yang pengen kita bahas dulu ini Bang, gimana sih Bang sebenarnya cerita terkait dengan Sekjen PDI Perjuangan nih Mas Hasto nih, lagi ramai banget nih. Kemarin juga terakhir kalau nggak salah tim hukum ya itu melakukan gugatan ke pengadilan ya, terkait dengan untuk Dewas ya itu ya. Dewas, kemudian juga pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya. Nah, ini kasus awalnya seperti apa sih Bang? Sekjen ini bisa diceritakan dulu nggak sih? Iya, memang ini kan tentu kasus yang sudah lama sebenarnya kan, kasus Harun Masiku, ya, yang konteksnya sebenarnya kalau didudukkan dalam proses politik itu kan perdebatan soal bagaimana kedaulatan partai ya, di mana berangkat dari paradigma bahwa kontestasi pileg itu adalah pesertanya partai politik, kan begitu. Di mana kemudian dalam paradigma kedaulatan politik sebagai partai ya, kedaulatan partai politik menentukan siapa-siapa yang duduk di di legislatif itu ada pada partai. Makanya perdebatannya waktu itu ketika almarhum Nazarudin Dimas meninggal dalam proses kontestasi pileg, lalu siapa yang terpilih kan gitu. Itu di 2019 ya. 2019. Nah, partai menginginkan ada kewenangan partai untuk menentukan siapa yang kemudian berhak duduk. PAW, siapa PAW-nya gitu Bang? Iya, PAW, tapi kan ini prosesnya meninggal ya, sebelum pileg dilakukan. Lalu kalau PAW lebih cenderung kan istilahnya jadi lalu kemudian diganti. Ya sama sih secara definisi ataupun ininya. Hanya saja kemudian ya tadi siapa yang harus duduk kemudian menggantikan almarhum ini kan begitu. Nah, disitulah perdebatannya. Tapi suara yang keluar hasil terakhir itu yang menang siapa? Almarhum itu? Saya lupa ya, almarhum atau Rizky siapa itu ya. Lalu kemudian partai secara ininya menginginkan Harun ini gitu. Makanya menempuhlah kemudian ke MA. Dan MA secara ininya memenangkan si Harun ini. Artinya berarti di MA dia sudah menang. Menang posisinya. Gitu. Nah, tapi memang kemudian ketika ini disodorkan ke KPU beralasan soal tetap berpegang pada bunyi teks undang-undang pemilu yang dikaitkan dengan putusan MK juga soal suara terbanyak itu ya, dan kemudian ke bawahnya kan begitu.
Nah, sehingga proses itulah yang kemudian si Harun ini melakukan upaya penyuapan ke KPU, kan gitu. Nah, lalu kemudian itulah Mas Hasto ini yang kemudian dikait-kaitkan dengan isu ini, karena memang di beberapa circle-nya memang ada gitu ya, tetapi secara hukum baik itu kemudian di persidangan soal yang sudah terkena ini kan ada Wahyu dari KPU, itu komisioner ya Bang, itu komisioner. Kemudian dari dari tim Harun Masikunya gitu kan sudah semua gitu kan, dan itu tidak terkait dengan Hasto sebenarnya kan gitu. Betul. Nah, lalu kemudian sekarang ya ini yang kemudian menimbulkan persepsi publik bahwa KPK selama ini dipersepsikan bahwa menjadi alat politik, kan begitu ya, sehingga ketika PDI Perjuangan melalui Pak Hasto salah satunya mengkritisi ya pelaksanaan pemilu 2024 ini yang begitu banyak kebrutalan dan lain sebagainya, ya banalitas, kecurangan dan lain sebagainya, ini kemudian dihantam lagi isu ini gitu loh. Artinya ketika posisi PDI Perjuangan sudah tidak di kekuasaan katakanlah, KPK dimainkan untuk kemudian. Tapi gini Bang, gue nggak mau masuk ke ranah politiknya dulu Bang. Gue coba karena abang ini expert banget di bidang hukum. Dia berkasus-kasus di MK ini udah sering banget nih abang kita satu ini nih. Dulu tuh di TV pasti ada. Pasti ada deh Bang Ridwan. Nah, gue mau lihat dari aspek hukumnya dulu Bang, bahwa tadi abang bilang menurut undang-undang KPU harus, kalau sepengetahuan gue ya, koreksi kalau gue salah, itu yang menang itu kan almarhum. Almarhum menang, lantas almarhum meninggal dunia. Nah, secara hukumnya, secara undang-undangnya di KPU itu kan menyatakan bahwa suara nomor 2 yang harus naik. Nah, yang pertanyaan gua adalah tadi abang bilang bahwa partai ingin berdaulat, bahwa partai yang menentukan. Nah, itu kan kemudian bertentangan dengan undang-undang KPU tadi. Nah, maksud gua, apakah statement dari PDI Perjuangan, ada statement resmi kah dari PDI Perjuangan bahwa memang itu keinginan partai gitu Bang, untuk menentukan bahwa Harun Masiku ini yang harus menjadi pengganti si almarhum Nazarudin Kemas tadi gitu maksud secara statement mungkin tidak ya tapi bahwa dokumen hukum ke MA atas nama Harun Masiku mempersoalkan itu ada gitu loh. Dan itu MA sudah standingnya berarti kan begitu dan standingnya berarti standing partai itu di putusan MA tadi. Dan juga memang itu kan tercermin kemudian di perdebatan soal sistem pemilu terbuka dan tertutup itu, bahwa memang PDIP lebih cenderung memilih cara yang tertutup tadi, maksudnya sistemnya ini sistem yang tadi partai berdaulat untuk menentukan siapa nomor urut ataupun orang-orang yang layak dimajukan oleh partai nomor urut jadi itu gitu loh ya, sehingga memang disitulah substansi kedaulatan partai itu ada gitu loh. Jadi tidak menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat pilihan itu, ya kan, karena berangkat dari evaluasi ya soal money politik dan lain sebagainya yang sudah dilalui. Banyak banget yang tumbang ya Bang ya, padahal bagus ya. Secara katakanlah mungkin wawasan, kemudian aktivitas dia, kemudian loyalitas pada partai, pengabdiannya dan lain sebagainya, yang lebih layak. Tapi orang-orang baru yang dimasukkan juga, ya memang secara realitas semua partai juga membutuhkan itu ya untuk sebagai goal getter atau sebagai pendongkrak suara. Ya itu tidak bisa dipungkiri siapapun gitu ya, partai apapun akan melakukan itu. Tetapi partai ingin atau PDIP ingin
mengembalikan jati diri partai sebagai tadi kedaulatannya, menentukan orang-orang ini loh yang layak nanti menjadi wakil, kan gitu ya. Ya wakil rakyat tapi juga sekaligus wakil partai dalam konteks ide, gagasan dan inian politik. Gini Bang, pertanyaan berikutnya, kasus ini 2019 kan Bang ya? Iya. Ya, kasusnya 2019. Dan sudah ditetapkan juga. Tersangkanya sudah ada yang dihukum. Komisioner itu kalau nggak salah udah keluar ya Bang ya? Udah bebas bersyarat. Iya, sudah bebas bersyarat kan, sudah. maksudnya gitu. Nah, Abang melihat dari aspek hukum, oke lah dari aspek hukumnya kita udah lihat tadi, tapi dari aspek kenapa baru sekarang Hasto dipanggil sama KPK-nya itu ada indikatornya apa sih menurut Abang Bang? Kenapa sih baru sekarang gitu Bang? Kenapa nggak dari dulu aja gitu? Dan kaitannya apa gitu loh Hasto? Karena ini kan udah selesai gitu. Ya mungkin karena dia sekjen. Sekjen ini kan kalau bahasa-bahasa kita ini sekjen ini ketua harian di partai gitu lah kasarnya Bang. Dia yang ngurus segala hal administratif gitu lah Bang. Iya, itulah yang kemudian persepsi publik terkait soal bahwa KPK selama ini dipakai alat untuk kekuasaan, untuk politik atau agenda politik itu sangat kemudian kentara di kasus ini, itu kan. Makanya kemudian tidak salah orang memandang bahwa ya KPK adalah alat politik akhirnya, gitu kan. Karena di momentum yang justru semakin menunjukkan kepada publik bahwa apa yang diambil oleh KPK dengan memanggil Hasto lalu kemudian ditambah dengan cara penanganannya yang unprofesional yang mengelabui stafnya untuk non prosedural lah itu ya itu makin memperjelas soal posisi bahwa KPK dipakai jadi alat politik gitu. Padahal ya harusnya saya sebagai orang hukum misalkan sejak awal masuk fakultas hukum diajarkan soal hukum harusnya menjadi panglima. Jadi ketika ketika siapapun orang yang melanggar hukum atau diduga melanggar hukum, mau dia sedang di kekuasaan, mau dia sedang jabatan apapun, ya harus ditindak, kan begitu. Tanpa harus menunggu orang ini tidak lagi di kekuasaan, gitu loh. Nah ini kan yang akhirnya carut marut penegakan hukum di kita, baik itu di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, harus meminimalisir sebenarnya sesuai koridor hukum tadi, gitu loh. Ini berarti saya ingin mempertegas nih. Berarti saat ini KPK lagi dijadikan alat politik terkait dengan kasus Hasto ini, Mas? Iya, inilah yang kemudian saya pikir berbagai titik momentum ketemu ya dengan berbagai kepentingan tadi, bahwa apakah KPK-nya lost kontak dengan kepentingan ya kita nggak tahu, tapi saya kira jalan dia melakukan proses hukum terhadap Mas Hasto di momentum yang seperti ini justru menunjukkan dia tidak bebas kepentingan, gitu loh. Dia tidak bertarung di ruang kosong, gitu. Akhirnya kan ada konflik of interest mungkin ya Bang ya. Atau ada tadi bisa dikatakan bahwa menjadi alat politik kan begitu. Iya, karena terakhir kan ramai yang dipersoalkan oleh tim hukum Mas Hasto sendiri itu. Ini yang disita salah satunya nanti benarkan itu salah satunya buku yang menurut mereka tidak ada kaitannya buku tersebut dengan kasus HM kan itu kan. Betul. Nah, betul. ya itu maksud saya apa sih yang sebenarnya diinginkan KPK sehingga dia menyita buku buku. Kalau gua ngelihatnya gini kali Bang ya. Udah mulai berat nih soalnya nih Bang. Kalau ngomongin PD Perjuangan emang nggak ada ujungnya Bang. Selalu apalagi hari ini ya Bang. Hari ini PD Perjuangan itu lagi jadi orang tuh banyak bertanya-tanya Bang. Karena hampir di semua lini PD Perjuangan belum ngambil sikap. Pilkada DKI belum ambil sikap.
secara nasional kemarin Rakernas akhirnya katanya rekomnya itu diundur di 2025 ya Bang, di Kongres ya Bang. Iya. Itu kan berarti masih banyak yang bertanya-tanya dengan sikap PDI Perjuangan. Mungkin ini bagian kalau kata Gen Z sekarang tuh lagi healing PDI Perjuangan Bang, pasca ditombak dari segala lini gitulah bahasanya kan. Kalau nggak salah kemarin Rakernas itu ada gambar banteng yang ditembak dari segala lini kan itu kan. Top sih Itu keren sih secara dia memvisualisasikan bahwa kondisi PDI Perjuangan hari ini gitu Bang. Nah, balik ke tadi bahwa Abang kan bilang KPK dijadikan alat politik, tapi kan Hasto ini nggak dipanggil sama KPK doang Bang, sama kepolisian juga dipanggil. Betul. Kalau kita pakai logika itu kan bisa aja akhirnya kita kemudian krisis integritas. Apakah semua aparat penegak hukum di negara ini sudah krisis identitas, atau ada apa sih Bang, letupan-letupan lama yang kayak kalau bahasanya revenge lah Bang, balas dendam. Karena zaman ketika 10 tahun PDIP berkuasa mungkin, ini asumsi gue ya Bang ya. Mungkin banyak juga yang diserang gitu loh Bang. Hasto as a person sama Hasto as a sekjen PDI Perjuangan gitu Bang. Maksudnya lawan-lawan politik. Apakah menurut Abang aparat penegak hukum kita, entah itu polisi atau KPK dan yang lain-lain, itu ditunggangi oleh lawan politiknya Hasto? Ini pertanyaan gue Bang. Menurut Abang gimana? Ya, saya pikir kalau itu kan jalinan kepentingan itu semuanya akan berdinamika kan gitu. Ya, soal bahwa tadi penegakan hukum ya ini kan luas gitu kan, ada kepolisian, kejaksaan, bahkan di pengadilan dan lain sebagainya. Nah ini kalau lebih jauh soal konfigurasi politik itu mempengaruhi konfigurasi penegakan hukum. Nah itu saya ingat betul bukunya Prof. Mahfud itu dulu waktu saya masih kuliah. Saya suka sekali dengan bukunya Prof. Mahfud itu. Jadi konfigurasi politik, kalaupun dulu kan eranya Orde Baru ya, represif, ya akan melahirkan satu corak penegakan hukum yang represif pula, gitu kan. Ya kalau hipotesis saya dulu Prof. Mahfud, kalau konfigurasi politiknya demokratis maka akan melahirkan satu penegakan hukum yang demokratis juga, demokratis atau akomodatif dan lain sebagainya gitu ya. Nah itulah yang kemudian memang akhirnya kan berdekatan ini pemanggilan Hasto oleh KPK dan juga bahkan sebelumnya oleh Polda Metro Jaya, yang itu yang kemudian juga sama indikasi bahwa ini sudah menjadi alat kekuasaan, kan begitu ya, karena ya tentu seorang sekjen ya dalam konteks Mas Hasto bilang pendidikan politik kan gitu, apa yang dialami, dilihat, inikannya soal bagaimana proses pemilu Pilpres ini berjalan kan gitu. Itu yang diungkapkan kan gitu secara terbuka di berbagai media dan lain sebagainya, di mana bahkan itu pun kemudian memang menjadi materi dari gugatan di Mahkamah Konstitusi. Artinya itu bukan sebuah ocehan yang tidak bermakna, meski itu kemudian sudah diuji di Mahkamah Konstitusi melalui sengketa Pilpres gitu kan, dan dinyatakan tidak terbukti, lain soal ya, gitu itu kan. Persoalan lain itu persoalan lain gitu loh, bahwa apa yang menjadi dugaan-dugaan, kemudian apa yang dirasakan oleh partai sebesar PDI Perjuangan yang katakanlah darah-darah lah ya, darah gitu ya, dihantam kiri kanan dan sebagainya, itu terjadi kan gitu, dan itulah yang diungkapkan gitu loh. Nah sehingga apakah ini adalah upaya untuk menjadikan penegakan hukum sebagai alat kekuasaan? Ya saya pikir termasuk tadi soal sikap PDI Perjuangannya kemudian yang kemarin Rakernas awalnya diagendakan tidak terjadi. Ya apakah ini bagian dari sebuah bargaining dan lain sebagainya? Nah itu yang gue mau tanyain Bang. Nah itu yang memang kemudian akan menjadi sebuah
kenyataan di kemudian harinya kan nanti ya berikutnya, walaupun memang ya ini konteksnya terlepas bahwa apakah itu adalah bagian atau tidak, paling tidak hari ini posisi PDI Perjuangan yang telah mengkritisi pemerintahan Jokowi lalu pakailah kepolisian, KPK untuk menarget, pakai dalam tanda kutip lah ya Bang ya. Begitu. Nah itu Bang yang gue pengen tanyain, karena kan PDI belum punya sikap kan Bang sampai sekarang untuk apakah dia mau koalisi atau bahasa ibu itu kan nggak ada koalisi, nggak ada oposisi lah gitu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan bahasa ibu. Karena kan Bang semua partai itu udah tahu lah Bang, kalau PDIP di luar pemerintahan ini dalam tanda kutip nih berisik Bang. Nah, dia emang selalu menjadi apa ya? Penggonggong, penggonggong yang berhasil kasarnya. PDI Perjuangan ini sangat ditakutkan gitu. Kayak MU sama Manchester City ya. Gitu Bang. Apa masih MU kan? Oh iya, Wayne Rooney. Itu Bang. Nah, apakah kemudian gara-gara tidak ada hasil PDI belum menentukan sikap bahwa ini dijadikan penyanderaan lah Bang dalam gitu. Apakah itu yang menjadi salah satu indikator kenapa kemudian hari ini Hasto sampai dipanggil? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Abang kan orang PDI, orang DPP lah kasarnya. Internal tuh kondisinya gimana Bang? Ngelihat bahwa udahlah kemarin gue bleeding nih, berdarah-darah nih di Pilpres segala macam, ditinggalkan oleh salah satu kader terbaik. Ya Jokowi kita bilang udah ninggalin PDI lah Bang ya. Boleh ya kita clearin di situ lah ya. Nah, internal lihat udah gitu, udah selesai nih. Kita diobok-obok di elektoral gitu lah kasarnya Bang. Sekarang di dalam kita juga mau kasarnya sekjen kita mau disikat deh kasarnya gitu. Nah, internal kondisinya gimana itu Bang? Suasana di PDI Perjuangan gitu Bang. Iya, kalau saya kira sih justru makin solid ya, makin solid untuk kemudian menguatkan bahwa apa yang dialami oleh PDI Perjuangan hari ini ya, di mana satu turbulensi besar kemarin dihadapi ya, berdarah-darah sudah divisualisasikan dengan tadi banteng yang kena tombak, kena panah dari berbagai sisi, tapi kita tetap tegar ya, memenangkan pileg kan gitu, dan suasana kebatinan untuk menyatakan Satyam Eva Jayate, kebenaran yang harus menang itu makin menguat gitu kan. Dan arahnya memang kalau dari suasana kebatinan yang saya tangkap itu bahwa ada riak-riak ya tentu ya, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya, itu tentu ada dimanapun. Nah, tapi secara suasana kebatinan yang saya lihat semua ingin atau menunggu komando Ibu Mega, Ibu Ketua Umum, terkait soal hal-hal strategis memang ada pada beliau, gitu kan, dan itu dimandatkan oleh Kongres tertinggi di PDI Perjuangan. Semua hal-hal strategis berkaitan dengan partai, terkait kalau bukan koalisi tapi kerjasama misalkan ya, atau di luar pemerintahan, yaitu hal-hal yang sangat strategis itu ada di Ketua Umum Ibu Mega, dan semua dalam kondisi menunggu komando atau apa yang mau diarahkan oleh Ibu Mega ke depan ini dalam konteks hal strategis ke depan ini gitu kan. Jangan-jangan yang di luar tuh nggak sabar nunggu komando tadi kan. Kelamaan nih atau gimana, nggak gerak-gerak nih gitu kan. Tapi disitulah butuh kesabaran revolusioner. Keluar itu butuh dari tadi kesabaran revolusioner. Aktivisnya keluar. Ini kan Bang Ridwan ini salah satu aktivis 98 juga ternyata. Wah gila, dia di forum kota juga, makanya udah sangat luar biasa lah pokoknya. Iya, betul. Nah ini Bang, kalau ini kan udah mau masuk momentum dikit lagi nih pilkada, ya. Gimana Bang lihatnya ini? Kira-kira ada nggak kaitannya di situ juga
ya tentu kan di persoalan koalisi juga atau persoalan pertarungan selanjutnya kan gitu kan. Nah, gimana ngeliat kondisi saat ini nih kan, ini PDI ini lagi bener-bener diganggu lah ya, kan. Itu berkaitan nggak kira-kira? Ada nggak sih korelasinya di pilkada nanti gitu? Karena kan gini Bang, gue tambahin sedikit. Karena kan PDI memang kalah di Pilpres. Maksudnya kalah di Pilpres mungkin variabelnya banyak kalau menurut gua, dari sosok, dari apa gitu. Tapi di Pileg dia menang. Itu Bang. Maksudnya hat-trick mungkin hat-trick kan dia Pileg. Maka takutnya ya kalau ketakutan dari lawan politik pasti gitu kan. Berarti akar rumputnya kuat nih karena Pilegnya menang kan gitu Bang. Betul. Apakah ini bisa jadikan salah satu variabel kenapa kemudian Hasto hari ini dalam tanda kutip gue bilang lagi disandera Bang. Iya. Kalau Abang ngeliatnya gimana? Ada kaitannya atau enggak? Iya, tentu termasuk kekhawatiran sebagian besar masyarakat atau civil society soal cawe-cawe Jokowi juga di pilkada ini, yaitu bagian dari pihak mungkin sebelah sana bagaimana menjinakkan katakanlah PDI Perjuangan. Dan ini kan narasinya sekarang soal narasi khususnya kayak di DKJ ini kan, atau di DKI ini konteksnya soal bagaimana pemerintahan ke depan ini memandang soal pemerintahan daerah, kan gitu. Pertarungan antara nanti pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat seperti apa, lalu kemudian tentu akan diturunkan menjadi siapa sosok-sosok yang akan dimajukan umpamanya di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat dan lain sebagainya. Ini yang kemudian akan berkreasi dengan soal positioning yang dimenangkan itu adalah yang senapas dengan kekuasaan nasional kan begitu. Nah, apakah PDI Perjuangan di posisi yang selaras dengan itu? Nah, ini yang menjadi variabel yang menentukan ke depan ini. Makanya termasuk di Jakarta ini gitu kan, Gerindra atau Kim belum juga memutuskan baru PKS kemarin ya Bang, ya aman ya dia. Aman tadi kan. Meskipun belum aman. Ya, nggak aman itu. Iya. Nah, yang lain kan belum juga. Masih betul. Saling lihat-lihatan kan, wait and see, dan tadi seberapa jauh nanti soal salah satunya banyak PDIP akan mengusung siapa kan gitu. Bahkan kalau dari segi ininya kan sempat juga nama Anies yang itu santer tuh Bang, tuh menarik kan, gitu. Bahasanya kan, menarik dan itu kan berarti indikasi soal ya asal jangan sana kan gitu. Kan itu ada kesana, walaupun sekarang udah mulai dikanalisasi lagi soal kader yang akan dimajukan. Apakah karena ada usulannya PKS yang aman tadi gitu kan, yang kemudian mematok yaitu jadi semacam mengkanalisasi gitu kan, tidak membuka ruang untuk yang lain, termasuk PKB juga bilang seperti itu kan. Kalau itu yang dimunculkan ya hanya satu segmen gitu kan, segmen lainnya nanti nggak terambil. Nasionalisnya kayak ini gitu-gitu basis PKB-nya, basis PDIP-nya nanti nggak terambil dong gitu loh, kalau yang dimunculkan banyak aman tadi gitu loh. Nah, itu salah satu model seperti itu gitu. Nah, gini Bang, kalau tadi kan dari luar. Nah, kalau dari PDIP sendiri itu kan asumsi luar bahwa Sandra Hasto lah asumsinya gitu. Nah, dari PDIP sendiri merasa terganggu nggak Bang? Dalam artian kan gini, dengan agenda-agenda ke depan ya. Dalam artian kan gini, nggak ada statement yang bilang no one is bigger than a party. Nggak ada satupun yang lebih besar dibandingkan partai. Siapapun itu sosoknya lah, kasarnya gitu Bang. Betul. Partai itu adalah institusi terbesarnya lah gitu Bang. Nah, dengan hari ini lagi dikocok-kocok nih Hasto nih Bang nih. Nah, PDIP secara party gitu Bang, merasa terganggu nggak? Maksudnya itu mempengaruhi keputusan politiknya PDIP atau enggak gitu? Dan agenda politik ke depan nggak? Kalau secara ini ya tentu terganggu ya dengan cara atau apa yang sedang dihadapi ini gitu kan. Tapi secara
strategis ya tidak mengganggu gitu. Artinya secara ini ya tadi partai kan sudah keluar juga statement bahwa tidak ada problem soal Pak Sekjen sedang di ini, dan adalah bagian ujian dari sejarah juga gitu. Sehingga artinya bahwa itu akan mempengaruhi salah satu pembebanan terhadap bagaimana memandang ke depan kerja-kerja partai ke depan, yaitu pasti ada gitu ya gangguan dan ininya. Tapi secara ininya ya tadi justru akan menguatkan pada posisi bahwa apa yang sudah diambil pilihan politik atau kebijakan politik oleh PDI Perjuangan adalah hal yang harus dilanjutkan gitu. Tapi itu spiritnya nggak padam ya. Spiritnya nggak padam. Api perjuangan nantak kunjung padam. Luar biasa. Kemarin kan bulan Bung Karno warisi apinya, jangan abunya gitu. Siap. Tapi memang ini pendapat pribadi saya juga ya. Ya, disclaimer lah Bang. Disclaimer, ini pendapat pribadi, bukan pendapat partai, bukan pendapat juri bicara, karena saya tidak punya SK itu. Gitu kan. Tinggal nunggu loh. Pendapat pribadi. Nah Bang, kalau jalur hukum Bang, sejauh ini apa yang mau ditempuh maksudnya ke depannya? Ya pasti partai kan pasti berkonsolidasi kan setelah apa yang menimpa HK ini kan Bang. Pasti partai berkonsolidasi. Jalur hukum apa aja kasarnya yang mau ditempuh sama partai untuk nyelesain ini? Kalau yang sudah ada kan ya tentu itu memang yang ada kan tim kuasa hukumnya Pak Hasto ya. Ada yang sudah melakukan ke Komnas HAM laporan, ke Dewas KPK, kemudian pra peradilan juga terkait soal penyitaannya itu, barang yang terkait tadi disita, apakah ada kaitan dengan kasus atau perkara yang sedang disidik gitu kan, yang sedang disidik itu termasuk kemarin ada beberapa salah satu masyarakat sipil juga ngelaporin juga ke Dewas. Udah mulai ada yang ngelaporin masyarakat sipil, unprofesionalitasnya salah satu penyidik ini, di mana saya melihatnya mereka bilang bahwa cara penanganannya itu tidak sesuai dengan peraturan Dewas gitu kan, soal etik, soal prosedurnya tadi, mengelabui stafnya Hasto untuk harus dipanggil gitu kan, tiba-tiba. Artinya kan kalau yang saya tahu KUHP terkait soal penyitaan barang dan lain sebagainya ya, kayak staf ini kan ya dia hanya ditugasi untuk menjaga misalkan kan, tapi ketika dia mau diambil oleh seseorang atau oleh institusi ya harusnya sama yang punya barang itu dong, bukan sama stafnya ini yang sedang dikuasai untuk menjaganya gitu kan. Karena ya KUHP itu sudah menjamin soal kebebasan seorang untuk bahwa ya harus dientel lah gitu loh. Berarti tim hukumnya HK ini ngelihat bahwa prosedurnya cacat hukum nih Bang? Iya. Dan juga salah satunya kan tadi barang yang disita itu tidak berkaitan dengan perkara. Salah satunya banyak buku tadi kan, buku catatannya Mas Hasto terkait rapat-rapat strategis partai mengenai pilkada ini dan lain sebagainya. Nah disitulah kemudian banyak pengamat atau aktivis yang melihat bahwa jangan-jangan ini adalah bagian dari skenario untuk melihat bagaimana strategi PDIP di pilkada atau di koalisi gitu ya Bang. Iya, itu kan yang kemudian itu dikait-kaitkan ke sana gitu loh. Nah Bang, jika di buku hitam itu tidak terbukti ada kaitannya dengan Harun Masiku, kira-kira apa yang bakal diterima oleh KPK, dampak hukumnya lah kira-kira gitu. Karena dia terakhir meyakini bahwa di dalam buku hitam itu ada kaitannya dengan bukan buku hitam, di buku itu ada kaitannya dengan
Harun Masiku. Nah, ternyata kan ini bukan soal Harun Masiku kan, yang lebih penting lagi menurut di internalnya atau di tim kuasa hukumnya ini adalah agenda-agenda itu tadi yang Abang bilang di depan partai itu. Ya secara ini kan memang kalau normatif ya KPK atau lembaga hukum itu ya secara kewenangan luasnya atau lebarnya boleh menyita sesuatu yang diduga ada kaitannya, kan begitu memang. Lalu apa namanya ya tentu ini karena konteksnya perkara politik ya, sehingga ini sensitif akhirnya kan gitu terkait soal buku ini yang kemudian sudah dijelaskan bahwa itu tidak ada kaitannya, dan ini konteksnya adalah ya namanya buku catatan itu kan berapa tebal sih buku itu kan siapa gitu. tahu itu catatan utang kan Bang, kita nggak boleh tahu juga ya kayak kita dulu mahasiswa kan Tapi bukan pinjol. tapi bukan pinjol Dan maksudnya apa namanya seberapa tebal buku itu kan pasti ya mungkin periodiknya kan akan habis juga buku itu kan. Artinya ya katalah 2019 kasusnya Harun. Masa buku itu dari 2019 itu maksud saya. Kan gitu kan nggak mungkin gitu loh. Itu pasti ya bisa jadi seketat Mas Hasto dalam konteks agenda dan lain sebagainya itu sehari bisa 5-6 kali rapat dengan berbagai jajaran dan lain sebagainya, itu bisa sebulan atau bahkan setengah bulan udah habis bukunya, harus ganti lagi kan gitu. Nah makanya konteksnya bahwa apakah itu kemudian apa namanya berdampak ya tentu soal kredibilitas dan yang tadi kan bahwa memang punya kewenangan tapi nggak boleh sewenang-wenang ya Pak. Sewenang-wenang dan nggak serta-merta semua hal terkait itu kemudian dianggap apa namanya ada kaitannya dengan kasus. Nah gini Bang, kalau gua mungkin ngelihatnya apa ya handphone, terus apa ATM si ya tugas nadi sama buku itu, bagi kalau gua ngelihatnya Bang ya itu ya nggak mungkin juga lah hal-hal penting ditaruh di situ sama seorang sekjen ya Bang, hal-hal yang sifatnya secret ya Bang ya. Kalau menurut gua, tapi boleh nggak gue terjemahkan bahwa itu adalah statement dari kekuasaan bahwa lu sekarang udah bukan siapa-siapa nih, jadi apapun bisa gue lakuin, kasar gitu. Boleh nggak gue terjemahkan itu Bang? Jadi seolah-olah kekuasaan nih as power yang paling besar kasih statement nih ke Hasto, lu ini udah bukan siapa-siapa. Iya gitu Bang, maksud gue. Iya itu sangat ya namanya persepsi kan, persepsi saja dan itu hak asasi manusia. Itu kan orang Asian value nggak Bang itu? Dan itulah kemudian orang bebas menafsirkan apa yang menjadi tindakan KPK ini seperti apa dan lain sebagainya. Bahkan ya kemudian orang mempertanyakan soal cara atau timing pemanggilannya lalu tindakannya ini dengan tadi soal kepentingan politik atau sangat politis gitu kan, yang kemudian begini loh cara kekuasaan itu beroperasi kan gitu namanya soal. Kalau begini Bang, kalau kita sempitkan ke KPK sendiri kan Bang, apa namanya undang-undang KPK ini kan memang dulu PDI juga Bang yang iniin Bang. Itu gimana Bang? Maksudnya senjata makan tuan nggak menurut Abang sekarang? Ya, kenapa KPK-nya kemudian jadi hari ini kayak gini gitu Bang, KPK lembaga ya Bang? Enggak, ya pada apa tujuan idealnya, terlepas bahwa itu senjata makan tuan kan bukan berarti PDIP melahirkan itu kemudian jangan lo ini gua dong gitu kan, enggak. Tapi ini adalah agar dia bisa berdiri di atas hukum itu kan gitu, bukan di atas agenda politik gitu loh. Makanya memang satu cita-cita reformasi ya kan, yang harus adanya lembaga hukum yang independen, lembaga hukum yang powerful untuk
menjadi wasit ya, agar sisi-sisi gelap kekuasaan tidak beroperasi secara membabi buta, kan gitu. Ada aturan main, ada prosedur, ada ini yang digawati, diwasiti oleh macam KPK yang lahir karena evaluasi atas adanya kejaksaan, kepolisian yang tidak maksimal untuk saat itu ya. Yang kemudian siapapun tadi kan manusia Indonesia atau manusia yang melanggar hukum ya harus diproses hukum gitu loh. Tetapi dengan cara-cara atau prosedur-prosedur yang juga diatur oleh hukum, gitu loh. Hukum acaranya, tata caranya ada detail, rigid. Bagaimana dia tidak melanggar hukum, tidak melanggar HAM, tidak dan lain sebagainya. Lalu kemudian diberilah ruang juga untuk setiap orang yang sedang dilakukan proses hukum, beri hak juga untuk melakukan pembelaan, ya kan? Ada tadi pra peradilan untuk soal hak tersangka, soal penyitaan dan lain sebagainya, gitu kan? Semua ada rambu-rambunya gitu loh. Ya, karena kan kalau kita lihat KPK-nya juga Bang, kan akhirnya ada kayak trust issue juga masyarakat terhadap KPK. Firly, hari ini konteksnya Firly bermasalah sama SYL, Syahrul Yassin Limpo. Itu kan akhirnya ini baru dugaan bahwa dia menerima 1,3 miliar lah. Betul. Ada segala macam. Itu pimpinan KPK. Akhirnya kan trust issue itu ada Bang gitu maksud gua terhadap KPK. Kan soal isu yang mengemuka pemerasan terhadap para narapidana oleh pegawai KPK, itu kan satu hal yang sebenarnya sesuatu yang menurut saya bobrok lah ya. Bagaimana membersihkan yang kotor kalau sapunya kotor juga. Lembaga anti rasuah kok begitu ya. Itu memang titik balik puncak gunung es dari lembaga yang begitu powerful gitu ya. Suci lah, paling suci dianggap dulu. Kemudian makin menurun, makin tidak berkualitas dan makin kelihatan bobroknya, sehingga ya ini butuh kejernihan berpikir, kejernihan tindakan dari semua unsur ya, masyarakat hukum Indonesia, kampus, guru besar, aktivis, untuk kembali memikirkan bagaimana cara menempatkan atau mengisi KPK ini agar kembali ke track yang diidealkan dari sejak awal pendiriannya, cita-citanya ya, secara filosofisnya, secara sosiologisnya dan lain sebagainya. Itu ini yang kemudian memang harus kita fokuskan ke sana gitu loh. Terutama sekarang kemudian sedang proses seleksi lagi nih. Ya, betul. Sedang proses seleksi lagi. Capim ya Bang ya? Iya, malam ini terakhir cuma 4 orang. Baru 4 Bang yang daftar. Kenapa tuh Bang? Itu bisa jadi kan satu evaluasi yang harus dilakuin ya. Tadi ada trust issue tuh. Dengan KPK yang kemudian ya kalaupun maju jangan malah bunuh diri di situ karena tidak lagi bisa bereksperimen, membuat terobosan hukum dan lain sebagainya karena sudah dikebiri kan gitu. Ini sebenarnya juga dari sana kan, dari proses KPK yang undang-undang revisi KPK itu juga memang ada problem di sana. Ya, itu harus diakui. Ini kan balik ke tadi soal ini udah dilaporkan ke Dewas ya kalau nggak salah ini. Sudah. Yang dilaporkan siapa Bang? Penyidik ya. Emang wewenang Dewas itu apa Bang? Ya Dewas kan salah satunya kan menginikan kode etik para komisionernya sendiri, kemudian para pegawainya, penyidiknya dan lain sebagainya yang di KPK.
untuk kemudian direkomendasikan, misalkan apakah dinonaktifkan. Oh, yang akan dikeluarkan nanti rekomendasi ya kalau Dewas itu, Bang? Iya. Nah, terakhir pun Dewas sendiri kan bermasalah waktu itu dengan ada Lili Pintauli yang komisioner juga. Kredit banget. Ini barang sebenarnya udah parah ini sebenarnya, Bang. Parah. Jadi antasnya itu sudah bukan lagi tadi kan, berarti komisionernya, ketuanya bermasalah. Firly. Dulu komisioner dengan Dewas yang tiba-tiba ternyata ketika diadili Dewas, Lili mengatakan mundurkan diri, iya kan? Lalu kemudian kata Dewas, ya bukan kewenangan kami lagi, karena dia sudah mundurkan diri. Ini kan problem, gitu kan? Lalu tadi pegawainya, ya yang pemerasan terhadap, kan udah akhirnya problematik lah ini, Bang. Lininya akhirnya problematik kan, gitu loh. Nah, menurut Abang KPK ini masih harus ada nggak sih, Bang? Kalau saya maksudkan gini, dengan asumsi bahwa ini selalu dijadikan alat kekuasaan, ya gue boleh tarik juga selama 10 tahun terakhir mungkin kekuasaan yang selama 10 tahun terakhir juga menggunakan KPK sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik. Ini asumsi ya, Bang ya. Kalau memang KPK bisa dijadikan lembaga alat untuk kepentingan politik. Nah, sekarang mungkin ini ada serangan balik lah gitu karena sudah tidak di kekuasaan. Nah, menurut Abang, lembaga anti rasuah ini Bu Mega ya, Bang, yang bikin dulu ya, Bang ya? Yang mengusulkan ya, eranya Bu Mega ya, Bang ya? Eranya Bu Mega. Apa namanya, menandatangani. Menurut Abang nih, KPK ini baiknya diapain nih, Bang? Sebagai Abang sebagai orang hukum dan Abang sebagai seorang politisi melihat ini. Ya, memang pertama gini, termasuk juga alasan dan bahkan kemarin sempat saya dengar itu kan KPK bereaksi atau merespon tindakan tim hukum Pak Hasto ini dengan obstruction of justice. Katanya kalau ini terus-terusan dilakukan upaya hukum baik itu pra peradilan atau Dewas, Komnas, maka akan dikenakan dugaan obstruction of justice. Ini kan mengada-ngada. Udah mulai aneh-aneh ini, Bang. Aneh, dan itu hak orang, hak setiap individu warga negara untuk melakukan pembelaan atau upaya hukum ketika dia merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, kan begitu. Nah, bahkan di konteks kita pun sebagai saya advokat gitu kan, orang hukum, dan ini udah beberapa kali juga digugat di MK soal obstruction of justice ini, pengenaan bagaimana obstruction of justice ini dipakai KPK untuk khususnya banyak kayak beberapa advokat kan. Padahal advokat punya imunitas di situ soal ketika dia sebagai kuasa sebagai kuasa hukum dari orang atau subjek hukum, dia punya imunitas untuk tidak dituntut baik pidana perdata. Nah, tapi itu banyak dipakai kan gitu oleh KPK. Nah, melihat bahwa kondisi ini dan terutama kemudian apakah korupsi di kita ini sudah selesai atau belum, kan gitu. Ini kan malah makin kacau kan, makin problematik, nepotisme dan lain sebagainya makin lanjut dan lain sebagainya. Kita masih perlu KPK kan gitu. Tapi ya tentu tadi harus kembalikan ke hitohnya lagi, ya kan, didudukkan kembali kepada bagaimana idealnya sebuah lembaga anti rasuah gitu kan. Lalu evaluasi soal revisi undang-undang KPK itu gitu kan, agar kembali kepada track yang diinginkan oleh kita semua gitu, bahwa dia adalah hukum harus menjadi panglimanya, bukan politik, bukan kekuasaan gitu. Nah, ini kan terakhir kalau nggak salah proses hukum 514 DPC ya, melakukan gugatan di pengadilan kalau nggak salah ya. Yang terakhir melaporkan penyidik itu soal buku tadi. Nah, itu gimana, Bang? Udah sejauh mana itu? Ya, itu kan baru
upaya ya yang dilakukan. Ya tentu itu adalah satu respon organisasi kan, partai yang merasa bahwa tadi satu buku catatan strategis partai disita yang ditakutkan itu menjadi tadi alat bargaining untuk kemudian diketahui lah sikap PDI dan lain sebagainya di beberapa. Kalau gue sih lebih gini bang, ini kan belum ada statement resmi dari partai ini bang, ya kan bahwa sekjen loh bang ini. Jadi sekjen, apakah memang di internalnya juga sebenarnya ada gejolak bahwa memang kemudian ya ini nggak boleh jadi yang menghalangi laju kita lah kasarnya gitu bang. Ya, mungkin kayak ibu belum ada statement tentang Mas Hasto, Mbak Puan belum ada statement tentang Mas Hasto. Nah ini kenapa bang belum ada? Karena kan udah diobok-obok lah kasarnya nih bang. Kenapa belum ada statement resmi gitu loh bang dari internal nih bang nih tentang kejadian ini gitu loh. Karena kalau kita bicara teknisnya mungkin banyak lah yang tadi kita bicarain kan, cacat prosedural lah, cacat hukum lah segala macam. Cuman secara politik nih partai belum ngambil sikap. Kenapa nih bang? Atau tentang Hasto? Biarkan tim hukum yang bekerja kali ya. Iya, itu pertama itu. Kedua, ya kan tadi sekjen ini kan kalau di PDIP ya ibarat ketua harian ya gitu. Artinya apa yang diungkapkan partai Pak Mas Hasto yaitu udah juga sekaligus statement partai gitu bang. Gitu. Karena dianya secara personal ya yang di ini ya. Dan juga sudah ditunjuk tim hukum tadi kan yang kemudian mewakili ya kan Mas Hasto untuk melakukan baik upaya hukum, statement dan lain sebagainya gitu. Buat yang belum tahu, Bang Ridwan Darmawan ini dapilnya mana bang kemarin bang? Oh, Bogor. Bogor, orang Rumpin. Jadi kalian Gen Z, kalian orang-orang yang ada di daerah Rumpin, ada 14 desa ya bang di Rumpin ya bang ya. Iya. Bang Ridwan ini kalau ada masalah hukum, adalah masalah apa, kalian bisa temuin Bang Ridwan. Ini yang paling sangat lawyer top ini, kelas atas ini kalian nih teman-teman. Dan di berbagai daerah juga tentunya. Gara-gara politik uang kalah abang kita ini kemarin ya bang ya. Emang ngeri banget di politik aneh. Abang kita ini anti politik uang. Jadi buat teman-teman daerah Rumpin, daerah mana harus kenal sama Bang Ridwan Darmawan, SHMH. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor nih. Ini kan mau pilkada. Bener. Ya. Mau pilkada. Kalau yang butuh advice hukumnya ya. Advisor hukumnya jangan ragu-ragu lah, udah nanti kotak persennya kandidat. Iya, kotak persennya nanti di video ini kita taruh di bawah ya. Bang, makasih banyak bang udah mau ngobrol-ngobrol bang. Sama-sama. Aduh, abang gue ini.